Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini kita mau ngebahas soal matematika khususnya di topik integral dan topik statistik yaitu tentang measures of location and spread. Jadi seperti biasa kalian silakan download soal latihan untuk topik kali ini sebagai persiapan untuk ujian kalian guys ya. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai selesai untuk melihat bagaimana pembahasannya. Yuk, tanpa berlama-lama kita langsung lihat dari soal yang pertama. Oke, jadi sepertinya gurunya ini mengambil dari kompilasi chapter review dan gurunya langsung mengambil dari nomor 4 guys ya. Jadi kita akan ikutin aja dari soal gurunya. Kita akan lihat ya dari nomor 4 ya. Kita diminta untuk given y ini ada sebuah persamaan dan kita diminta melakukan integralnya ya. Pertama-tama yang kamu lakukan sebelum integral tentu kamu menyederhanakannya. Bagian atas kamu silakan expand ya kali rainbow seperti ini ya. Jadi ini adalah 2x kuadrat min 3x plus 2x min 3 dibagi keseluruhannya dengan akar x. Ya, reminder ya, akar x itu adalah x pangkat setengah guys ya. Kemudian ini kita masih sederhanakan ini menjadi 2x kuadrat min x min 3 per akar x. Nah, kemudian untuk melakukan integral, sebelumnya kita mesti simplify dulu nih. Jadi ini kita pisah-pisah terlebih dahulu ya. Kayak begini. Kemudian di sini ada min x per akar x. Ya, denominatornya kita pecah ini bagi-bagi ya. Min 3 per akar x. Seperti ini. Nah, ini kita boleh simplify lagi nih. Jadi ini nilainya y sama dengan, nah ini ingat akar x tuh x pangkat setengah. Jadi karena ini pembagian, pangkatnya tuh nanti dikurang. Nah, ini hasil ntar menjadi 2x pangkat 3 per 2 dikurangi x pangkat setengah, karena ini x pangkat 1, dikurang 3x pangkat negatif setengah. Nah, ini menggunakan sifat eksponen yang kalian pernah belajar di SMP ya guys. Jadi kalian harus sambil review ya. Jadi saya nggak akan terlalu mengulang terlalu dalam. Jadi harus kalian juga sambil review. Dan di sini pertanyaannya adalah integral dari y dx. Nah, ini berarti integral dari 2x pangkat 3 per 2 dikurangi x pangkat setengah kurangi 3x pangkat negatif setengah di x seperti itu. Nah, bagaimana melakukan integralnya? Pertama pangkatnya kita tambahin 1. Nah, ini berarti 5 per 2. Kemudian koefisiennya itu muncul di sini 2 per 5 ya. Kita flip, kita balik. Kemudian di sini hasilnya adalah x pangkat 3 per 2. Ini koefisiennya menjadi 2 per 3. Dikurang, sorry. Nah, ini dikurang, ini X pangkat setengah, ini ada 2 kalikan 3 ditambah C seperti ini. Hasilnya kita sederhanakan menjadi 4 per 5, X pangkat 5 per 2, kurang 2 per 3, X pangkat 3 per 2, dikurangi 6 akar X ya, boleh ditulis seperti ini guys ya. Jadi ini jawaban untuk bagian yang pertama ya, untuk nomor 4, seperti ini guys. Oke, kita akan lanjut guys. Untuk soal berikutnya di soal yang nomor 5 ya. Nah, kita lihat given that ada equation ya. Ini dx per dt ya. Ini adalah turunan ya, function diferensialnya sudah ada, tapi kita diminta menentukan nilai x-nya. Nah, ini caranya kita lakukan perkalian silang terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita jabarin, ini menjadi t kuadrat plus 2t plus 1 dt. Untuk mencari nilai x, berarti itu kamu harus integral. Berarti ini lakukan seperti ini. Berarti ini x, yang di sini adalah 1 per 3 t pangkat 3 tambah t kuadrat tambah t tambah c. Pertama-tama, kamu harus mencari nilai c-nya terlebih dahulu dengan menggunakan data yang sudah diketahui. Di sini datanya adalah x sama dengan 0, t-nya 2. Berarti kita masukin di sini 0 sama dengan sepertiga 2 pangkat 3 tambah 2 kuadrat tambah 2 tambah C. Di sini 0 sama dengan 8 per 3 tambah berapa nih? Ini 4 tambah 2. Nilai C di sini adalah nanti negatif 26 per 3. Sehingga X itu sebetulnya adalah sepertiga T pangkat 3 ya, tambah T kuadrat tambah T kurang 26 per 3. Ini adalah function dari fx itu sendiri. Nah, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah find the value of x when t sama dengan 3. Berarti kamu tinggal masukin aja, ini 3 pangkat 3, tambah 3 kuadrat, tambah 3, kurang 26 per 3. Hitung aja pelan-pelan, yang penting kalian teliti pakai kalkulator. Rasanya sih boleh ya. Ya kalau nggak boleh harusnya kalian udah bisa lah level SMA. Masa nggak bisa ya? Harusnya bisa lah ya. Ini hitung pelan-pelan, hasilnya adalah 37 per 3. Ini adalah jawaban untuk di bagian yang nomor 5 ini ya, bagian keduanya. Oke guys,
Silakan kalau kalian mau pause video ini untuk sambil nyocokin jawaban kalian dengan jawaban saya. Semoga nggak ada yang salah ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang nomor 6. Nah, ini given that equation y-nya ini tapi dia ada pangkat setengah. Nah, gimana caranya? Jadi untuk yang A, ini kan dia begini nih formatnya. Formatnya masih agak aneh. Jadi untuk menghilangkan pangkat setengah, ya kita harus kuadratin kanan dan kirinya. Jadi biar balance. Jadi di sini menjadi Y aja. Nah ini kita jabarin. Ini jadi X pangkat 2 per 3 tambahin 6X sepertiga. Pangkat sepertiga maksudnya ditambahin 3 kuadrat yaitu 9. Sehingga ini jadi sesuai dengan format yang diminta di soal. Dan kita bisa menentukan bahwa B-nya itu jadinya 9 ya posisinya. Kamu bisa perhatikan. Sedangkan untuk nilai A-nya itu nilainya adalah 6, guys. Ya, ini sudah menjawab sekaligus pertanyaan 6A langsung. Nah, bagaimana untuk yang B? Nah, ini yang B itu berarti kita diminta melakukan integral Y dx itu berarti X pangkat 2 per 3 tambah 6X pangkat sepertiga tambah 9 dx. Saya lanjutin di sebelah kanan aja. Ini berarti nanti resultnya adalah X pangkat, nah ini 2 per 3-nya tambahin 1, yaitu menjadi 5 per 3. Sini ada koefisien dibalik ya, 3 per 5. Kemudian ditambah, nah ini X-nya kita tambahin dulu, ini jadi 4 per 3, koefisien mula-mulanya 6. Di sini kita flip, kita balik 3 per 4 ya. Ditambah 9X tambah C. Nah ini kita rapikan aja, hasilnya adalah demikian guys ya. Ini 9 per 2, X pangkat 4 per 3 tambah 9X ditambah C. So ini adalah result untuk yang nomor ke-6-nya guys ya. Silakan guys, sejauh ini kalau kalian ada yang bingung dan ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal yang nomor 7. Given that Y pangkat setengah, ya ini lagi-lagi ya mirip ya. Tapi yang ini malah ditanya dy per dx. Nah ingat, ini adalah turunan guys ya. Ini walaupun topiknya integral, tetap kalian harus menguasai turunan. Karena pastinya kalian sudah pernah belajar ini ya topik sebelumnya. Oke, kita bagusin terlebih dahulu ya. Ini jadi untuk yang A, berarti ini Y sama dengan ini 3X pangkat seperempat dipotong 4 X pangkat min seperempat di kuadrat seperti ini ya. Jadi nilai Y-nya di sini, resultnya ini kalau kita jabarin terlebih dahulu, ini jadi 9 X pangkat setengah. Ini min, nah ini 2 kali kanan dan kirinya ini berarti 24 X pangkat 0 tambah 16 X pangkat berapa nih? Min setengah. Ya, seperti ini. Nah, X pangkat 0 kan 1, jadi ya kita tulis aja. Langsung begini aja, tambah 16 X pangkat min setengah, seperti itu. Kemudian kita coba dy per dx, berarti kita coba turunin. Nah, ini berarti hasilnya adalah 9 per 2 X pangkat min setengah, min 24 diturunin jadi 0. Ini jadi min 16 kali setengah, ini jadi min 8, X pangkat min 3 per 2. Oke? Jadi ini jawabannya sudah dapat untuk yang bagian A-nya. Kita lanjut ke bagian B-nya. Kita diminta melakukan integral. Oke, berarti ini integral dari 9X pangkat setengah min 24 tambah 16X pangkat min setengah dx. Oke, pangkatnya kita naikin satu terlebih dahulu. Kita tambahin jadi, tambahin 1 ya, 3 per 2. Ini jadi 2 per 3 kali 9. Min 24X tambah, ini 16X pangkat, tambah 1 jadi setengah. Oke, tambah C. Hasilnya di sini kita dapatkan hasilnya menjadi 6X pangkat 3 per 2 min 24X plus 32X pangkat setengah tambah C. Ini adalah jawaban untuk yang nomor 7 bagian yang B-nya guys ya. Oke guys, tetap semangat, masih ada beberapa nomor lagi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dan di sini yang dipakai adalah soal nomor 10, soal cerita. A cyclist is traveling along a straight road. The distance in meter of the cyclist from a fixed point after 30 seconds is modeled by a functions ya. Uh, Oke, fungsinya itu ya. Tapi dia kasih taunya bukan itu, ini yang dia kasih tahu ya. Berarti mau nggak mau kita harus cari integralnya ya. Perhatikan, ini kan simbol untuk derivatif ya. Jadi ini derivatif. Jadi untuk mencari function ft, berarti kita harus integral sekali aja. Integral 5 tambah 2t dt seperti ini. Hasilnya di sini adalah 5t tambah t kuadrat tambah c. Jangan lupa tambah c. Ya ini ft-nya. Nah diketahui datanya di sini mula-mula waktu detik awal, ya dia
ya berada di fixed point itu ya. Jadi ini F0 sama dengan masukin 5 kali 0 tambah ini 0 kuadrat tambah C. Nah, ini 0 ya, ini 0 tambah 0 ya berarti C-nya 0 seperti itu ya, mudah. Berarti nilai FT-nya ya, FT ya ini masih lanjutan yang A ya. Itu fungsinya adalah 5T tambah T kuadrat. That's it. Ya, C-nya 0. Oke? Nah, kita lanjut sekarang calculate the time taken for the cyclist to travel 100 meter. Dengan menggunakan formula ini berarti 100-nya itu ada di sini. Ya, 100-nya itu kan distance-nya seperti itu, bukan time-nya ya. Jadi FT-nya itu adalah menunjukkan distance yang sudah ditempuh dari fixed point ya. Jadi di sini kita akan coba solve berapa nilai T-nya yang memungkinkan. Ini mau nggak mau kalian pakai rumus kuadratik formula, boleh input ya. Ini T-nya itu min B, ya min B, min 5 plus minus. Ini per 2 kali 1, ini B kuadrat, min 4 kali A kali C. Nah ini jawabannya. Nanti didapat nilai T itu adalah either 7,8, nanti atau T yang satunya lagi, itu sekitar min 12,8. So, yang memungkinkan dari sini ambil yang 7,8 second, karena yang negatif itu nggak mungkin. Tidak ada time yang negatif seperti itu guys ya. Jadi ini yang paling mungkin ya guys ya, 7,8 second. Ini saya pakai bantuan, sudah pakai kalkulator seperti itu. Oke, so kita akan lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Semoga saya membahasnya nggak terlalu cepat ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ini adalah soal tentang statistik, guys. Jadi untuk soal ini kita pertama-tama harus menghitung ya. Melihat ini kan data kelompok ya. Di sebuah training ya, Royal Air Force, ternyata ini ada batas-batasnya. Kalau kita lihat di sini, yang skornya di bawah 25% persental, itu didiskualifikasi, berarti dia nggak lolos, seperti itu. Yang ditanya di sini calculate an estimate score supaya menghindari kualifikasi. Berarti batas KKM-nya ini berapa? Nah, perhatikan, karena ini data kelompok, kita diminta mencari 25, urutan 25% ya. 25 persentil itu 25%. Ini in total itu ada 28 ya kalau saya hitung. Berarti urutannya 25 per 100 kali 28 itu ada di urutan ke-7. Urutan ke-7 itu berada di kelas yang ini, guys. Ya, kalian perhatikan. Nah, berarti untuk mencari batas KKM-nya, ya, ini anggap aja ini untuk soal yang A ya. Untuk soal yang A ini berarti kalian harus pakai interpolations. Berarti interpolation-nya adalah demikian. Kalian bisa perhatikan bahwa pertama ini X-nya yang batas KKM-nya, ini batas boundaries-nya. Perhatikan, ini nggak nyambung guys ya dengan yang ini. Itu berarti 154,5 ya, dipotong ya, 0,5. Yang ini batas atasnya, 199,5, seperti itu. Sedangkan ini urutannya yaitu 7 dikurangi dengan yang ini 11 dari 5 tambah 6. Kemudian yang ini 5 ya, frekuensi kumulatif di kelas sebelumnya seperti itu. Ini kalian coba hitung ya. Nanti nilai endingnya didapat di sini saya dapetin nilai X-nya ya. Kamu kali silang aja udah kamu hitung. Saya percaya kamu sudah bisa melakukannya. Saya dapetin nilainya sekitar 169,5. Ini adalah batas ya, 25%. Jadi kalau nilainya di bawah ini, di bawah 169,5 pasti kena diskualifikasi. Seperti itu guys. Ya. Jadi ini jawaban untuk yang A. Bagaimana untuk yang B? Nah, sekarang those who score in the top 30% move to the next training ya, next challenge seperti itu ya. Dan sisanya mesti redo ya, remedial testnya seperti itu. Nah, salah satu orang namanya Amelia, skornya itu 231. Kita diminta untuk decide ini Amelia ini, si Amel ini dia harus retest remedial atau dia bisa lanjut gitu. Makanya kita harus tahu berapa sih sebenarnya yang dianggap batas 30%. Batas 30% tertinggi itu berarti yang paling rendahnya itu sekitar ya KKM-nya itu berarti bisa dibilang ya 70% sekarang ya. 70% itu berarti 70 per 100 kamu kalikan dengan 28 itu berarti urutannya di 19,6. 19,6 itu kalau kamu perhatikan itu ada letaknya di kelas yang ini guys. Nah ini ya. Nah seperti itu guys. Nah, berarti untuk yang B, ya dengan cara interpolasi yang sama, kurang lebih, ini kamu masukin ya 19,6 kurang, nah ini kan berarti 11, ini berarti 23, potong, ini 199,5, 199,5.
Kemudian di sini nilai X, nah kita mau tahu, dan di sini adalah 234,5. Nilai X di sini ternyata adalah saya dapetin 224,583. Please dikoreksi kalau misalkan saya ada salah hitung ya guys ya. Mungkin saya salah pencet atau kurang teliti, tolong diralat. Kalian boleh tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah, apa artinya B? X-nya itu 224,583. Ini adalah batas di mana kalau nilainya lebih dari ini dia sudah masuk 30% top ya yang akan melaju ke training selanjutnya. Dan ternyata si Amel ini karena nilainya 231 berarti kesimpulannya ya Amelia pass and move to next training seperti itu. Ya, alasannya kenapa? Ya karena nilainya dia 231 udah lebih dari batasnya seperti itu. Ya, ini jawabannya untuk bagian yang statistik pertama. Oke. Nah, kita akan lanjut ke soal berikutnya dan ternyata ini merupakan soal terakhir. Nah, ini em, tentang data beda ya. Tadi itu kan data kelompok, sekarang kan data tunggal. Nah, data tunggal ini ada sebuah perusahaan bus. Nah, ini ada rata-rata nih people on coach A and coach B. Coach itu maksudnya apa nih? Sofa ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ada 23 orang yang di coach A itu datanya adalah umurnya sekian dan ini sudah diurutkan. Ingat, kalau data tunggal itu mau nggak mau kamu harus urutin dari yang smallest ke yang largest seperti itu. Ya, mau nggak mau ya. Nah, ini ada 23, berarti untuk menentukan letak kita diminta untuk yang A ini complete the table. Di sini ada parameternya yaitu ada median, lower quartile atau Q1, ini Q3, ya minimum max sudah ada. Coach B sudah ada ya tabelnya. Kita diminta menentukannya. Pertama yang kamu harus tentuin itu letaknya, guys. Berarti letak. Nah, gini ya. Saya akan ajarin yang cara paling mudah. Letaknya dulu nih. Letak untuk Q1, Q2, Q3 itu kalau untuk data tunggal, ya. Ini saya hapus dulu. Jadi letaknya itu untuk Q1 itu berarti seperempat N plus 1. Ini harus harus pakai N plus 1. Kayak begini, guys. Nah, kayak begini guys ya. Ini formulanya. Itu. Ya, letak formulanya. Berarti kalau ada 23 orang, berarti ini tinggal 23 plus 1 ya. Ini saya tulis di bawah ya. Jadi untuk yang Q1 seperempat ini 23 tambah 1. Ya ini 6. Jadi urutan ke-6 untuk yang Q1. Untuk yang Q2 berarti ini 23 tambah 1. Urutan ke-12. Sedangkan untuk yang Q3 nanti 3 per 4 nih 23 tambahin 1 urutan ke-18. Ya ini bukan berarti kamu tulis 6, 12, 18 kayak begitu, bukan ya, itu urutannya. Maksudnya begini, untuk Q1 kamu hitung urutan ke-6. Ini jadi kalian lihat yang saya highlight ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 inilah si lower quartile, ya Q1, ini 53 ya, perhatikan ya. Kalau yang mediannya itu 12, berarti ini urutan ke-6, ini 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah ini 12. Jadi ini 59 mediannya. Seperti itu. Nah yang ketiga itu urutan ke-18 ya, atau 6 terakhir ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya ini. Ya ini 18. Jadi jawabannya ini adalah 66 seperti itu. Ya, ini sudah menjawab untuk bagian yang complete the table-nya seperti itu. Dan untuk soal dan B dan C, kalian harus diminta menentukan judgment. Richard itu bilang ya, ini bilang dia bilang kalau di orang-orang di coach A itu younger, lebih muda dibandingkan yang coach B. Apakah betul demikian? Nah, bagaimana cara judgment-nya? Jadi untuk menentukan yes or no, kalian bisa melihat dari beberapa parametrik, misalkan mediannya. Apakah betul median yang di A lebih kecil daripada, karena younger kan, lebih kecil daripada median yang di B? Yes. Jadi ini kamu bisa lihat Q2 yang di A lebih kecil dari Q2 yang di B, seperti itu. Bahkan sebetulnya kalau kamu lihat Q1-nya di A juga lebih kecil daripada Q1 yang B. Q3 yang di A juga lebih kecil daripada Q3 yang B. Ya, ya most of it ya, semua ya, kebanyakan all of it. Jadi ini bahkan yang minimum yang di A juga lebih kecil daripada minimum yang B. Dan maksimum nilai yang A itu juga lebih kecil daripada maksimum yang di B. So ya, yes, Richard itu betul dalam hal ini statementnya orang yang duduk di coach A itu lebih muda dibandingkan yang coach B karena parametriknya itu menunjukkan semuanya lebih kecil seperti itu. Ya. Bagaimana untuk yang C? Richard ini bilang, orang-orang yang ada di coach A itu very more in age
than people on coach B. Vary more itu maksudnya lebih bervariasi ya, rentangnya itu lebih bervariasi. Apakah Richard betul? Ini kita harus buktikan. Untuk menentukan vary itu kamu ada salah satu indikator yang kamu harus tahu yaitu EQR. Kita harus hitung interquartile range-nya ya, salah satu indikatornya aja. Nah, cara ngitung EQR itu adalah Q3 potong Q1. Berarti untuk yang A ini ya Q3 potong Q1, Q3 potong Q1. Nah, di sini kamu bisa hitung masing-masing. Q3-nya saya hitung di sini 66 ya, potong 53 hasilnya adalah 13, sedangkan yang di sini adalah 73 potong 54 hasilnya adalah 19. Sini kita bisa perhatikan bahwa UQR-nya B ternyata lebih besar daripada UQR atau interquartile range-nya yang di A. Nah, ini berarti bahwa kita bisa simpulkan bahwa orang-orang yang duduk di coach B ini more vary gitu ya karena UQR-nya itu lebih besar guys ya. Jadi statementnya Richard untuk hal ini incorrect seperti itu ya. Jadi ini incorrect ya. Kalian bisa lihat seperti ini guys. Oke guys, jadi demikian soal ini sebagai soal penutup guys. Silakan kalau kalian ada yang bingung dan ada hal yang ingin ditanyakan. Misalkan kalau saya ada salah ngajarin, tolong please dikasih tahu biar kita semua sama-sama belajar juga guys ya. Mudah-mudahan tapi ya tidak ada seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kita akan ketemu di next video untuk membahas soal-soal yang lain dan good luck buat kalian semuanya. Bye-bye.